Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian. Mari, sebelum kita masuk pada firman Tuhan, kita sama-sama masuk ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini kembali kami boleh menerima berkat firman Tuhan. Kami serahkan hati kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur bagi benih-benih firman Tuhan yang akan kami terima pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu Tuhan akan benar-benar masuk di dalam diri kami menjadi rema buat kami. Menjadi satu kesatuan yang luar biasa sehingga firman-Mu akan hidup dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Bapa dalam surga, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memperlengkapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus, menyembunyikan hamba-Mu di balik kuasa-Mu ya Tuhan, dan biarlah apapun yang dibicarakan, disampaikan oleh hamba-Mu ini boleh benar-benar sesuai dengan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, apakah saudara saat ini masih di rumah, masih menjadi tahanan rumah? Kita semua kok jadi tahanan rumah ya, kita salahnya apa ini? Jadi tahanan rumah, kita nggak boleh keluar, kalau keluar juga harus ada tujuan yang jelas, tujuan yang penting. Ya kita juga nggak bisa berpergian terlalu jauh juga, mau pergi ke daerah lain juga nanti bisa diperiksa di tengah jalan, hati-hati juga. Saudara yang keluar rumah harus memakai masker, jangan lupa memakai masker dan memperlengkapi diri saudara dengan hand sanitizer dan sebagainya. Kita ini benar-benar menjadi orang-orang yang selama ini bertingkah laku aneh. Untung saudara nggak pakai plastik di depan muka saudara. Ada orang-orang yang pakai plastik, malah pakai jas hujan dan sebagainya untuk menghindari segala macam ancaman dari virus corona, dari penyakit yang namanya COVID-19. Luar biasa, sampai pada hari ini kita masih seperti itu. Tapi kita perlu mengucap syukur, karena ada berkat tersendiri di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Kalau kita jeli memperhatikannya dan kalau kita mau melihat apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari, pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk memperhatikan sebuah kisah yang terjadi di Samaria. 2 Raja-Raja 6 ayat 24. Mari kita baca. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 dan 25. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 dan 25. 2 Raja-Raja 6 ayat 24 dan 25. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Samaria kena lockdown pada waktu itu. Lockdownnya, virusnya itu namanya Ben-Hadad. Kalau kita kan virusnya namanya corona. Ini namanya Ben-Hadad. Dan Ben-Hadad ini adalah raja orang-orang Aram. Dikatakan pada ayat 24. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung kota Samaria. Kota-kota zaman dahulu itu adalah kota-kota yang selalu dikelilingi oleh benteng-benteng. Oleh tembok-tembok yang besar, tembok-tembok yang tebal. Dan mereka hanya membuka pintu gerbangnya. Dan satu kota biasanya hanya ada 1, 2, atau 4 pintu gerbang. Sedikit sekali. Dan ketika mereka dikepung oleh Ben-Hadad Raja Aram, raja atau orang-orang Samaria menutup pintu gerbang Samaria. Sehingga mereka ada di dalam. Dan Raja Aram ini, Ben-Hadad, ada di luar dan mengepung mereka. Orang-orang Samaria tidak bisa pergi. Karena kalau pergi berhadapan dengan Raja Aram, tentara Aram, ya mereka akan dibantai, dibunuh. Jadi mereka mengalami lockdown total di kota Samaria. Sehari, 2 hari masih lucu. Tapi lama-kelamaan ini menjadi masalah. Kalau di catatan sejarah, Samaria dikepung
peristiwa ini terjadi pada kurang lebih tahun 858 sebelum Masehi. Jadi 858 sebelum zamannya Tuhan Yesus. Samaria dikepung oleh Ben-Hadad. Dan ketika sudah sekian lama dikepung, maka mulailah terjadi kelaparan di dalam kota Samaria. Di dalam Samaria ini. Karena apa? Orang-orang tidak bisa pergi keluar dan orang dari luar pun tidak bisa datang. Sehingga walaupun mereka mungkin punya uang mereka tidak bisa dibelanjakan apa-apa. Barang-barang habis, persediaan makanan mulai menipis, dan mereka kelaparan. Dan terjadilah gejolak ekonomi. Sama seperti ketika kita atau negara-negara lain dikepung oleh virus corona, maka mengalami kondisi gejolak ekonomi. Di semua negara saat ini sedang mengalami gejolak ekonomi termasuk Indonesia. Sehingga kita bisa lihat bagaimana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika misalnya. Betul-betul rupiah anjlok. Dan banyak saham-saham yang nilainya juga anjlok. Dan banyak orang saat ini di Indonesia tidak mempunyai penghasilan seperti biasanya. Orang-orang yang dulunya menerima gajian dari kantor dan sebagainya, mereka sekarang banyak dirumahkan. Dan ketika dirumahkan tidak terima gaji. Ataupun ada sebagian orang yang honornya gajinya dibayar setengah. Atau bahkan sekian bulan, 2-3 bulan tidak dibayarkan. Sudah diberitahukan 2-3 bulan ke depan kalian tidak terima gaji. Nah, hal-hal seperti ini tentunya berbahaya sekali. Sampai dengan mereka-mereka yang jualan gorengan, jualan nasi kuning di pinggir jalan. Walaupun mereka tetap berjualan, tapi pembelinya nggak ada. Karena apa? Karena nggak ada orang yang pergi keluar atau jarang sekali orang pergi keluar. Ojek-ojek online menurun penghasilannya, bahkan menurunnya kalau saya lihat bisa sampai dengan 20%, menjadi 20%-nya dari biasanya. Sungguh-sungguh luar biasa. Padahal mereka harus tetap mengeluarkan uang untuk membiayai rumah tangganya, untuk membiayai keluarganya. Dan itu biaya makin tinggi. Harga telur naik katanya. Harga-harga beberapa bahan-bahan penting naik. Karena apa? Karena memang situasinya seperti ini. Jadi di Samaria ketika dikepung oleh Raja Aram ini, terjadilah gejolak ekonomi juga selain kelaparan. Dikatakan tadi di sana pada ayat 25, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai, biasanya kepala keledai ini enggak ada harganya. Biasanya orang kalau menyembelih keledai ya dimakan dagingnya. Tapi tidak dimakan kepalanya tidak ada harganya. Tapi saat itu dikatakan kepala keledai berharga 80 shikal perak. Saya hitung-hitung berapa nilai shikal perak. Kalau diuangkan pada hari ini. Kita bayangkan shikal pada hari ini kan nilai uang itu tiap kali berubah-berubah ya. Tergantung situasi. Tapi kondisi hari ini aja. Kepala keledai itu harganya berapa? Kurang lebih harganya 350.000 satu kepala keledai. Itu baru kepala keledai. Saudara bisa bayangkan dagingnya berapa harganya. Lalu dikatakan di sana itu masih mending ya. Berikutnya ini, dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Saya jadi teringat pada jemaat yang dulu mengatakan, Pak Andri kalau khotbah jangan ada tai-tai segala macam Pak Andri. Loh, saya bilang firman Tuhannya ngomong ada tai kok. Gitu, masa nggak boleh dibaca ini. Jadi 1/4 merpati, 1/4 kap merpati kan nggak bisa. Pasti disebutlah tai merpati. Tai merpati berapa sih harganya? Tai merpati saudara juga tahulah. Kita juga ada burung merpati dan nggak ada harganya. Itu tai merpati malah dibuang, disapu, dibuang. Tapi saat itu tai merpati yang 1/4 kap ini kurang lebih setengah liter. Setengah liter tai merpati. Itu harganya dikatakan di sini berharga 5 shikal perak. Nah 5 shikal perak ini kalau saya hitung-hitung dalam rupiah hari ini 22.000. Jadi
saudara berani nggak beli tai merpati 22.000? Kalau berani nanti saya kumpulin jual pada saudara. 22.000, tapi kok ada nilainya seperti itu? Untuk apa itu? Mungkin untuk obat, mungkin untuk dimakan, karena sudah tidak ada makanan. Ya terpaksa, ya udahlah, tai merpati dikasih air sedikit, kasih gula, mungkin enak juga. Mungkin ya, saya nggak tahu, saya belum pernah loh, saudara boleh coba sendiri. Itulah krisis yang terjadi di Samaria ketika dikepung. Dan Samaria mengalami kondisi yang berat, mau maju berperang, takut kepada Ben-Hadad Raja Aram dengan tentaranya. Diam terus di dalam benteng, diam terus di dalam kota yang tertutup. Ya lama-kelamaan terjadi kelaparan dan krisis, gejolak ekonomi. Inilah kondisi yang seringkali kita sebut sebagai kesesakan. Kalau kita mengalami kesesakan, itu kadang-kadang kita tidak tahu harus berbuat apa. Tidak tahu harus berbuat apa lagi ini sekarang. Situasinya itu efeknya luar biasa. Jadi kepungan dari Ben-Hadad ini jelas tentara di luar. Tapi efeknya adalah kelaparan di dalam benteng, di dalam kota. Juga terjadi gejolak ekonomi di dalam kota. Itu efek sampingnya. Inilah yang namanya adalah kesesakan. Tolong saudara beri tanda 2 Raja-Raja 6 ini, dan kita akan pindah ke Mazmur 69. Mazmur 69 kita akan membaca ayat 1 sampai 4 tentang kesesakan. Mazmur 69 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan menurut lagu bunga bakung dari Daud. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam dan tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru. Kerongkonganku kering. Mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Kalau kita lihat di sini pada Mazmur 69, dikatakan di situ pada ayat 1 bahwa penulis Mazmur ini adalah Daud. Mazmur adalah sebuah lagu ya. Sehingga dikatakan di sini menurut lagu bunga bakung. Jadi kelihatannya iramanya irama lagu bunga bakung. Saya tidak tahu irama bunga bakung yang seperti apa. Tapi kalau kita lihat Daud ini adalah orang istimewa loh. Daud ini adalah orang beriman pada Tuhan. Daud ini adalah orang yang hatinya dekat dengan Tuhan. Daud ini adalah bukan orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang sungguh-sungguh punya iman yang luar biasa. Tapi walaupun Daud mempunyai kualitas rohani yang begitu baik, dikatakan di sini bahwa Daud mengalami kesesakan. Ayat 2, selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Saudara pernah tidak berada di sebuah kolam atau lautan atau laut atau danau di mana saudara hampir tenggelam? Saya pernah mengalaminya. Saya bisa berenang, tapi ketika itu saya berjalan di pinggiran pantai, sebetulnya saya berjalan di pinggiran pantai, di mana air laut itu sampai setinggi pinggang saya. Lalu ketika saya berjalan, tiba-tiba di dalam dasar pantai tadi ada lubang. Saya tidak tahu, kan di bawah. Saya berjalan begitu, saya terperosok masuk ke dalamnya, dan itu cukup kaget. Cukup kaget karena saya tidak bisa keluar. Kayaknya tuh di kaki itu ada yang nahan gitu. Entah pasir, entah apa. Dan itu merupakan kesesakan yang luar biasa. Dan kesesakan yang digambarkan di sini, kalau seandainya saudara berada di suatu tempat di mana air itu naik perlahan-lahan sampai ke pinggang saudara, sampai ke dada saudara, dan akhirnya sampai ke leher, sebab air telah naik sampai ke leher. Jadi stresnya itu bertahap. Sama dengan kita. Kita mendengar berita-berita tentang virus corona ini, tadinya jauh di luar negeri berita itu. Peristiwa yang terjadi jauh di luar negeri, jauh dari kita lah. Dan kita tidak pergi ke sana kan.
Tapi tiba-tiba virus itu sudah masuk ke Indonesia dengan berbagai macam cara. Dan tiba-tiba dia sudah masuk di dalam kota kita. Dan tiba-tiba sudah ada tetangga kita yang meninggal dunia gara-gara COVID-19. Tiba-tiba dia begitu dekat dengan kita. Kemarinnya kan saya foto bareng dengan tetangga yang meninggal itu. Kemarinnya kan saya foto bareng dengan teman di gereja itu. Sekarang dia sudah meninggal dunia dalam waktu yang sangat cepat. Aduh, jangan-jangan saya juga kena. Tiba-tiba kerasa sesak nafasnya. Seperti air tuh sudah sampai ke leher, padahal sih nggak sakit. Cuma ya stres. Aku tenggelam, kata Daud, ke dalam rawa yang dalam, ayat 3. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Saudara bisa bayangkan kalau saudara tenggelam di dalam rawa yang dalam dan kaki saudara mau berpijak nggak bisa. Saudara berusaha berenang nggak bisa juga. Tiba-tiba terus tersedot masuk ke dalam. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Nah, kondisi seperti ini adalah kondisi kesesakan. Kondisi ini seperti terkepung. Air kalau cuma sedikit berguna buat kita buat minum. Mungkin berguna buat mandi. Tapi kalau air sudah begitu banyak menguasai kita dan kita tidak bisa menguasai air itu, barulah di situ kondisinya kesesakan. Kita merasakan sebuah kepungan. Betul-betul stres, betul-betul tegang. Lalu diomong jangan stres. Enggak bisa juga. Ingat loh Daud loh yang bicara ini, Daud yang mengalami ini. Jadi sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman kepada kuasa Tuhan, kita itu juga mungkin saja mengalami kondisi-kondisi yang stres. Kondisi-kondisi stres yang tidak bisa kita tolak. Tidak bisa kita menolak kepungan ini dan tidak bisa kita mengatakan jangan memberi kesesakan ke saya dong. Jangan memberi kepungan ini ke saya. Ingat tadi Daud katakan apa? Ayat 2, selamatkanlah aku ya Allah. Dia ingat Allah loh, bukan selamatkanlah aku hai teman-temanku. Selamatkanlah aku hai familiku, bukan loh. Selamatkanlah aku hai dokter-dokter, bukan. Dia ingat Allah. Tapi tetap saja pada ayat-ayat selanjutnya dia berseru, aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, ayat 3. Tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Ayat 4, lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Mata yang nyeri karena mengharapkan Allah ini kelihatannya karena habis menangis. Air matanya sampai habis, sampai matanya itu pedih. Kenapa menangis? Karena berseru-seru pada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong keluarga saya, Tuhan tolong anak-anak saya, Tuhan tolong orang-orang yang saya kasihi. Tuhan tolong, lesu aku karena berseru-seru. Kok sepertinya enggak ada selesainya. Kemarinnya kita hanya diberi nasihat untuk ya jangan beraktivitas dulu lah keluar. Diberi nasihat harus berjarak 1,5 meter satu dengan yang lain. Jangan berjabat tangan, pakai masker dan sebagainya. Sekarang malah disuruh tidak boleh keluar sama sekali. Kita betul-betul dikunci, menjadi tahanan rumah. Ini orang Samaria masih mending loh, mereka tahanan kota. Jadi tidak boleh keluar dari kota. Tapi kalau saudara dan saya tahanan rumah sekarang. Kita ditahan di rumah kita sendiri. Jangan khawatir, saya batuk tapi kan direkaman. Saudara kan gak kena batuk saya kan. Jangan khawatir, tenang aja. Mereka-mereka yang bersama dengan saya ini yang khawatir. Apakah saya batuk ini mengandung sesuatu? Nah, sekarang itu waduh, dosa besar kalau saudara bersin atau batuk itu dosa besar. Luar biasa. Kalau zaman dulu kan hanya orang yang nyuri, pencopet, dikepung sama massa, pukuli kan. Sekarang enggak, orang yang bersin, orang yang batuk, pukuli orang-orang. Karena bahaya ini, hati-hati. Jadi ini zaman berubah. Aduh, zaman benar-benar enggak kebayang. Saya yakin tidak ada seorang pun yang bisa membayangkan bahwa kita akan berada dalam zaman yang istimewa ini. Tahun 2019 kemarin masih biasa-biasa aja. Tahun 2020 luar biasa. Dahsyat, kita pakai pakaiannya aneh. Kita enggak boleh
berjabatan tangan saja nggak boleh loh. Kita nggak boleh deket dan sebagainya. Ngantri bayar di kasir untuk membeli sebuah makanan di supermarket juga harus berjarak 1,5 meter. Ngantri itu jarak 1,5 meter. Saudara bisa bayangkan saudara ngantri, kesel kan 1,5 meter, tiba-tiba ada orang lain nyelinap di antara saudara dengan orang depan saudara. Kesel kan? Karena dia nganggapnya kosong ini. Padahal ini harusnya 1,5 meter. Mau ibadah nggak boleh. Ibadah loh, kita bukan mau berbuat maksiat. Mau ibadah bersama, nggak boleh. Harus di rumah masing-masing. Ibadah di rumah kan bisa, tapi kan rasanya beda. Kita nggak bisa nyanyi. Saya sampai lupa loh, rasanya nyanyi bersama itu gimana ya. Saya harap pemimpin pujian dan para pemain musik nggak ada yang lupa ya situasi ini. Aduh, ampun dah, benar-benar. Ini luar biasa. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Kok nggak ada perubahan? Sudah mengalami kesesakan seperti ini, Samaria dikepung, kok nggak ada perubahan Tuhan? Tolong Tuhan, Samaria dikepung oleh Ben-Hadad Raja Aram, nggak ada perubahan. Saudara sudah doa kan pasti? Nggak ada perubahan, saya udah doa. Nggak ada perubahan, semakin lama semakin serius ini urusannya. Katanya kemarin, tenang aja, hanya suruh diam di rumah, isolasi diri 14 hari. Sekarang udah berapa hari? Dari sejak sebutlah awal Maret aja. Sekarang udah berapa hari? Udah sebulan lebih. Cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai segala macam. Sekarang udah kering, sudah keriput nih tangan semua. Enggak selesai-selesai. Doa, sudah doa, ini lutut sampai sakit, doa terus, tapi tetap aja enggak ada perubahan. Kembali kita ke Raja-Raja, 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6 ayat 26 sampai ayat 30. 2 Raja-Raja 6 ayat 26 sampai dengan 30. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja," jawabnya, "jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkanlah pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Dikisahkan di sini suatu kali Raja Israel ini berjalan di atas tembok. Maksudnya di atas tembok itu di atas tembok dari benteng kota. Dikatakan pada ayat 26, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja. "Tolonglah ya tuanku raja." Nah, raja menjawab, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau?" Betul sekali jawabannya. Kalau Tuhan saja tidak menolong engkau, bagaimana saya bisa menolong engkau? Raja bertanya, "Ada apa?" Ayat 28. Perempuan itu menjawab, dan ini sebuah kisah yang sangat tragis. Dia menunjuk kepada perempuan lain. "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki." Kelihatannya perempuan yang kedua yang lapor pada raja ini punya seorang anak laki-laki. "Supaya kita makan." Saudara tidak salah baca. "Supaya kita makan dia pada hari ini." Ini karena kelaparan. "Dan besok akan kita makan," kata perempuan itu, "anakku laki-laki." Jadi sekarang anakmu dulu dimasak.
dimakan sama kita. Besok anak saya nanti dimakan. Enggak disebutkan anaknya umur berapa. Mungkin sih masih kecil ya. Kalau anaknya sudah besar mungkin berontak, mau dimakan, mau dibunuh, mau dibikin sop sama ibunya pasti berontak. Ini mungkin anaknya masih kecil. Jadi ayat 29, kami memasak anakku dan memakan dia. Jadi dua perempuan ini memasak anaknya perempuan yang melapor ini dan memakan anak ini. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada besok harinya nih, berilah anakmu supaya kita makan dia pada hari ini. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Dia sudah makan anak saya, tapi sekarang dia tidak rela menyerahkan anaknya untuk kita makan bersama. Coba. Itu bahasa Chinese-nya bocengli, betul gak? Janjinya gimana? Janjinya kita mau makan anak kita sama-sama, kok sekarang anak saya sudah dimakan, sekarang anakmu tidak boleh dimakan. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, ayat 30. Dikoyakkannya lah pakaiannya. Ini tanda bahwa raja sangat sedih. Orang zaman dulu kalau sedih itu mengoyakkan pakaian. Koyakkan pakaiannya dan sedang ia berjalan di atas tembok. Kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Jadi di dalam pakaiannya itu sudah ada kain kabung. Jadi dia berkabung atas situasi ini. Ya siapa yang tidak berkabung, apalagi pemimpin. Pasti berkabung lihat rakyatnya begitu menderita, begitu sengsara. Tapi kita lihat di sini, kondisi buruk dalam Samaria membuat ibu ini memakan anaknya sendiri. Apa artinya? Dalam kondisi yang buruk, kita seringkali tertekan, stres. Tertekan dan kita merasa panik. Dan kalau panik, manusia itu mudah kehilangan apa? Kehilangan akal sehatnya. Kehilangan pikiran sehatnya sendiri. Dia nggak mikir kalau sekarang saya makan anak saya, kenyang. Nah besok lapar lagi, makan apa? Lusa makan apa? Jadi akal sehatnya, pikiran sehatnya udah nggak jalan. Orang yang panik akan mengalami kondisi seperti ini. Orang yang panik juga tidak bisa punya rasa. Yang makan anaknya ini bukan penculik loh. Bukan anak itu diculik sama penculik, terus sama penculik itu dimasak, dimakan sama penculik. Bukan kayak gitu loh. Yang makan ini adalah ibunya sendiri. Alasannya apa? Ya habis gimana? Gak ada makanan. Banyak ibu-ibu yang melakukan hal seperti ini. Karena mereka terdesak, mereka panik, gak punya uang, situasi kondisi ekonomi mereka, anak perempuannya dijual untuk menjadi pelacur. Ada yang malah menjual anaknya ya tidak jadi pelacur tapi jadi penyanyi jalanan, ngamen di jalan. Ada yang menjual anaknya, jual apanya? Jual organ tubuhnya. Untuk dicangkokkan ke orang lain. Karena apa? Panik. Makanya kalau kita dikepung, kita mengalami kondisi kepungan, kita mengalami kondisi yang membuat kita sesak, menyesakkan kita, kesesakan, jangan panik. Sebab panik itu membuat pikiran kita tidak sehat. Akal sehat kita hilang dan rasa kita pun jadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ini masa seorang ibu makan anaknya sendiri, itu dari mana coba? Perasaan ibunya itu di mana? Nggak habis pikir. Lebih buas daripada binatang buas. Dan nggak bisa menyalahkan, ya habis gimana? Kota ini dikepung, situasinya begini, nggak ada makanan, kelaparan. Biasanya justru, saya batuk dulu. Nggak apa-apa, jangan khawatir, nggak usah menjauh gitu. Saya tahu ada beberapa orang menjauh dari tayangan video ini, nggak usah menjauh, nggak kenular sampai ke sana. Dan saya nggak batuk juga, ini cuma kering-kering gitu loh. Nanti bakal minum air. Kalau minum yang enak-enak gitu biasa nggak kering. Ini minumnya air jadi rada kering. Ya, biasanya justru seorang ibu itu berkorban untuk anaknya.
Lebih baik saya tidak makan tapi anak saya makan. Ya itu ibu. Ini masa ibunya mau makan? Oke lah. Kalau makan porsi anaknya masih mending. Ini anaknya yang dimakan. Saudara bisa bayangkan ngeri sekali kondisinya. Dan di dalam kondisi tertekan dan panik tadi, tiba-tiba yang namanya iman, bukan teman saudara iman itu. Iman di dalam hati, kemana? Ibu ini pasti orang yang tahu dan percaya kepada Allah. Pasti dia sudah berdoa kepada Allah dengan iman. Tapi kelamaan ini, masalah tekanan ini, masalah lockdown ini kelamaan. Sehingga lama-lama iman makin lama makin tipis dan makin hilang. Kalau dia beriman kepada Allah, dia tidak akan memakan anaknya. Dia tidak akan mengambil tindakan yang bodoh, tindakan yang jahat, tindakan yang salah di hadapan mata Allah. Membunuh anaknya sendiri, memakannya. Demi kepentingan egonya dia untuk hidup. Imannya kemana? Tidak ada iman. Inilah yang rusak di tengah-tengah kondisi panik, tertekan, stres, sesak. Ratapan, kita kasih tanda dulu ya, 2 Raja-Raja 6. Kita pindah ke ratapan. Ratapan 3. Ratapan 3 ayat 1 sampai 9, lalu nanti kita sambung ayat yang lain. Ratapan 3 ayat 1 sampai 9, lalu nanti ayat yang lain. Ratapan 3 ayat 1 sampai dengan 9. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Ketika kita terkepung oleh berbagai macam ancaman, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa seperti yang dialami oleh Samaria. Raja sampai dengan rakyatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kepungan orang Aram. Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kelaparan terjadi di dalam negeri. Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap gejolak ekonomi. Tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti kita sekarang nggak bisa berbuat apa-apa. Selain ya berusaha untuk menyembuhkan orang-orang yang kena COVID-19 dan juga berusaha untuk memutus mata rantai dari perkembangan tertularnya COVID-19 kepada teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika berhadapan dengan kepungan oleh berbagai macam ancaman. Saudara tidak bisa berbuat apa-apa terhadap ancaman perekonomian saudara. Saudara butuh uang. Ketika saudara mau pinjam kepada teman saudara pun butuh uang. Gimana saudara bisa pinjam sama dia? Saudara mau minta tolong pada keluarga saudara pun lagi kondisinya nggak punya uang. Semua serba nggak punya uang. Padahal saudara perlu. Dalam kondisi seperti ini seringkali kita melihat bahwa kita ini sedang mengalami penghukuman Tuhan. Seperti dikatakan tadi pada ratapan 3 ayat 1 sampai 9. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ada baiknya kita tuh evaluasi. Dan kalau kita menilai diri kita sendiri, mengevaluasi diri kita sendiri dan ternyata kita memang banyak salahnya, banyak dosanya. Kita punya Alkitab tapi tidak pernah membacanya. Kita punya Tuhan tapi tidak pernah menghampirinya. Tidak pernah bersekutu.
Ada gereja, alamatnya pun tahu, tapi tidak pernah pergi datang ke gereja. Ini adalah betul-betul cambuk Tuhan. Mungkin kita sedang asik berbuat dosa dan Tuhan cambuk kita dengan kondisi seperti ini. Itu mungkin saja. Ia menghalau, ayat 2, ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Jadi tidak ada titik terangnya. Kita dibawa ke tempat gelap, kalau ada titik terang sedikit aja, gelap itu enggak terlalu gelap. Tapi dinyatakan di sini tadi tidak ada titik terangnya. Jadi gelapnya tuh super gelap. Gelap ini benar-benar gelap. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan kapan akan berakhirnya masalah COVID-19 ini. Sesungguhnya ayat 3, aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Bukankah kita mengalami kondisi seperti ini? Setiap hari kita bertemu dengan virus yang sama. Bukan hari ini COVID-19, besok COVID-20, besok lusa COVID-21. Enggak kayak gitu kan? COVID-19 nanti tetap itu juga. Virus corona. Sehingga orang yang melahirkan pada saat-saat ini punya anak perempuan namanya Coronawati. Karena apa ya? Karena mengingat virus ini. Hebat, ini virus enggak pernah terjadi. Ayat 4. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Rasanya tidak punya daya lagi. Menyusutkan daging dan tulang ini bukan berarti saudara di rumah terus jadi kurus. Enggak, saudara di rumah malah jadi gendut. Makan terus, ya kan? Mie instan terus kan gitu kan. Kita kok jadi kayak anak kos ya. Mie instan terus gitu, gendut jadinya. Ini maksudnya ayat 4 menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya itu adalah menyusutkan kemampuanku dan penampilanku. Saya ini penampilan sudah gak oke lagi nih. Karena rambut saya udah gondrong nih. Mau cukur, baru mau cukur dengar berita. Di tukang cukur ada yang kena COVID-19. Gak tahu tukang cukur mana, gak tahu bohong enggaknya berita itu. Tapi saya pikir-pikir masuk akal loh. Di tempat cukur laki-laki, apalagi kalau saya cukur. Saya cukurnya di DPR, di bawah pohon rindang. Jadi ya memang nggak tahu kainnya bekas siapa batuk, mau ngelap pakai kainnya terus ditutupin buat saya. Terus saya kena COVID-19 celaka kan. Jadi udahlah nggak cukur lah. Dan nanti rambut panjang dikuncir aja. Jadi nanti kapan-kapan saudara lihat saya khotbah dengan rambut dikuncir. Steven Seagal, tenang aja. COVID-19 membuat saya menjadi Steven Seagal. Ada yang ngomong tadi barusan, mana miripnya Pak Andri sama Steven Seagal? Memang gak ada miripnya, bilang siapa yang Steven Seagal. Lalu dikatakan di sana ia mendirikan ayat 5, tembok sekelilingku. Mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Yang kita alami ini kesedihan dan kesusahan. Kakek nenek mau meluk cucunya nggak bisa. Makanya saya sarankan jangan ulang tahun di masa COVID-19. Nggak ada pestanya. Boro-boro tiup lilin. Yang bawain kue ada lilinnya di balik kaca sana. Saudara yang ulang tahun di sini, tiup lilinnya, nggak bisa ada kaca. Susah. Saya mau memeluk cucu saya juga nggak bisa. Gimana? Parah benar-benar. Kesedihan yang ada itu kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Kita itu seolah-olah dikubur di mana? Di rumah kita. Kita itu dikubur di rumah kita. Kita dikatakan ayat 6, ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Nanti kita keluar rumah mungkin kota kita sudah berubah mungkin. Udah bingung kita loh, ini jalan apa ya, lupa lagi. Ia menutup segala jalan keluar bagiku, ayat 7. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Kita itu seperti ditutup jalan keluarnya. Jadi memang harus isolasi diri. Harus ada pembatasan sosial dengan berskala besar dan sebagainya.
Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarnya doaku. Bukankah kita sudah berteriak-teriak minta tolong, Tuhan tolongin, Tuhan tolongin. Itu seluruh pendeta di Indonesia loh, doa semua. Lewat program Zoom itu doa, menara doa didirikan hamba-hamba Tuhan. Pendeta-pendeta doa bersama semua, berseru-seru, tapi tidak kunjung selesai. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa kita. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Diblokir. Saudara nggak boleh lewat di sana. Saudara mau lewat naik mobil atau sepeda motor saudara ke sana, ditutup. Pindah ke sana, tutup. Luar biasa. Kita merasakan tidak bisa berbuat apa-apa, sedang mengalami penghukuman Tuhan. Sekarang kita baca Ratapan 3 lagi. Tapi ayatnya 21 sampai dengan 26. Dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 26. Ini berbeda sekali cara pandangnya. Mari. Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 26. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menghadapi COVID-19, virus corona yang gak ada selesainya. Sekarang saudara menganggapnya ini sebagai apa? Apakah saudara menganggapnya sedang mengalami penghukuman Tuhan? Ayat 1-9 dari Ratapan 3. Sedang mengalami penghukuman Tuhan seperti dikatakan pada ayat 1-9 di Ratapan 3. Atau saudara menganggap sedang menunggu pertolongan Tuhan. Di ayat 21-26. Ini tetap sama loh, Ratapan 3-nya sama. Cuma di ayat 1-9 itu menghadapi segala sesuatu, kesesakan. Dengan segala hal ini yang ada, kepungan masalah ini sebagai penghukuman Tuhan. Sedang mengalami penghukuman Tuhan. Nah sekarang apakah saudara melihatnya sebagai penghukuman Tuhan seperti ayat 1-9? Atau saudara sedang menganggapnya sebagaimana yang kita baca tadi Ratapan 3 juga ayat 21-26. Sebagai menunggu pertolongan Tuhan. Di mana saudara posisinya? Posisinya sedang mengalami tekanan atau hal yang buruk dari hukuman Tuhan, atau saudara sedang menunggu pertolongan Tuhan. Ayat 21 mengatakan begini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi aku tidak memperhatikan yang lain, aku tidak memperhatikan segala berita-berita yang membuat aku bingung, membuat aku takut, membuat aku tidak tenang. Tapi ini loh yang mau aku perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Jadi kalau tidak merhatikan ini, tidak bisa berharap. Tapi kalau merhatikan ini yang berikutnya ini, kita bisa berharap. Apa itu? Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Kalau kita memperhatikan bahwa Tuhan ini tak habis-habisnya kasih setia Tuhan. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Rahmat Tuhan artinya kemurahan Tuhan. Itu tidak akan pernah habis. Dikatakan selalu baru tiap pagi, maka kita akan merasakan kesetiaan Tuhan yang luar biasa, melindungi kita, mendampingi kita, menyertai kita, menolong kita, menguatkan kita. Besok pagi ketika kita bangun, mungkin virus corona masih ada. Tapi puji Tuhan kita mendapatkan, dikatakan di sini pada ayat 23, selalu baru setiap pagi, yaitu rahmat Tuhan, yaitu kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Jadi kita tidak sedang sendirian. Allah Tuhan kita yang maha kuasa sedang bersama dengan kita dengan memberikan kemurahannya ayat 22. Yang selalu baru setiap pagi.
ayat 24. Dikatakan di sana. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bukan virus corona bagianku. Bagianku adalah Tuhan. Tuhan adalah bagianku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tanpa sadar loh, kita setiap kali diisi dengan info-info virus corona, virus peringatan tentang virus corona dan sebagainya. Hati kita tiba-tiba isinya hanya virus corona. Bukan virusnya, beritanya. Bukan virusnya, tapi kekalahannya. Bukan virusnya, tetapi kelemahannya. Tapi kalau di sini dikatakan Tuhan adalah bagianku. Isilah hati saudara dengan Tuhan yang menjadi bagian saudara. Sebab itu aku berharap kepada, sehingga saudara masih punya pengharapan setiap hari pada Tuhan. Dikatakan pada ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara kalau membaca ayat firman Tuhan, bacalah dengan teliti dan lengkap, dan pahami benar-benar lalu jalani. Perhatikan ayat 25 ini indah sekali. Tuhan adalah baik. Wah, indah. Ternyata Tuhan tidak jahat. Ternyata Tuhan tidak marah terus-menerus. Ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Betul, tapi Tuhan yang baik buat siapa? Saudara perhatikan di sana. Bagi orang yang berharap kepadanya. Saudara berharap tidak kepada Tuhan. Kalau saudara tidak berharap kepada Tuhan, jangan saudara mengharapkan Tuhan yang baik. Itu ayat firman Tuhan. Jadi ayat firman Tuhan ini baru terjadi pada kita kalau kita memahami benar-benar apa yang menjadi syarat dari terjadinya ayat itu. Ayat ini sudah kita dengar. Ayat ini kita masukkan dalam hati kita. Lalu bagian porsi kuasa di balik ayat itu bagaimana kita bisa menerimanya? Ada caranya. Tuhan adalah baik. Caranya bagi orang yang berharap kepadanya. Saudara harus berharap kepada Tuhan, baru saudara akan merasakan kebaikan Tuhan. Tapi kalau saudara berharap kepada manusia, berharap kepada famili, keluarga, jangan mengharapkan kebaikan Tuhan itu datang kepada saudara. Berharap pada Tuhan, maka Tuhan itu baik bagi saudara. Ayat 25 bagian akhir, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan itu baik bagi jiwa yang mencari Dia. Apakah saudara bangun pagi sudah mencari Tuhan? Atau saudara bangun pagi mencari HP saudara? Mencari gadget saudara? Mencari smartphone saudara? Bangun pagi yang saudara cari apa? Kopi. Lebih parah lagi, bangun pagi saudara cari rokok. Wah, lebih parah lagi. Itu corona seneng banget sama rokok. Saudara bangun pagi, sampai siang hari, sampai sore hari, sampai malam hari mencari Tuhan. Artinya mendekatkan jiwa kita, mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Haus akan Tuhan, rindu pada Tuhan, mencari Tuhan. Datang berlutut berdoa, mencari Tuhan. Tuhan, aku merindukan Engkau Tuhan. Tinggallah sertaku, jangan Engkau lalui aku, berkati aku. Ya, ketika Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan. Dipeluknya malaikat itu dan dikatakan, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Nah gitu harusnya. Tuhan, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Cari Tuhan. Dikatakan pada ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah menunggu Tuhan, menanti Tuhan. Tuhan punya rencana di balik terjadinya virus corona ini. Tuhan punya rencana. Tunggu saja. Tunggu saja. Maka ketika saudara menunggu dengan diam, nanti pertolongan Tuhan akan datang. Saya suka sekali makan puding atau zaman dulu tuh hun kue yang dibikin oleh mama saya. Dia memasaknya, kondisinya panas, dia taruh.
Setelah jadi, setelah selesai masih panas itu, saya ambil pakai sendok. Loh, kok masih cair gini, mah? Saya tanya sama mama saya, kok masih cair gini? Dan rasanya nggak seperti yang biasanya saya rasakan. Mama saya bilang, tunggu dulu, sabar. Nanti kalau dia sudah dingin, dia akan beku, baru jadi puding. Nah itu lu makan pasti enak. Ketika saya coba nunggu, jadi puding, ternyata enak. Ada saatnya kita nunggu dulu. Biarkan proses ini berjalan, dengarkan firman Tuhan. Jangan berontak, jangan mau-maunya sekarang. Tuhan sekarang saya sudah bertobat, Tuhan ampuni saya sadar, saya sudah bertobat. Karena saya sudah bertobat, sekarang Tuhan saya sungguh-sungguh bertobat, maka sekarang juga virus corona hilang dari hidup saya. Enggak bisa begitu. Saudara bertobat itu baik dan harus. Setelah bertobat kok masih ada virus corona? Ya rencana Tuhan belum beres. Emangnya virus corona cuma buat saudara sendirian? Ini buat seluruh dunia loh. Bayangin seluruh dunia. Saudara dan saya juga belum pernah keliling dunia kan. Saudara belum pernah kan keliling dunia? Ada yang sudah pernah mungkin ya. Tapi saudara dan saya banyak yang belum pernah keliling dunia. Saya juga belum pernah. Tapi virus corona sudah keliling dunia. Hebat virus corona. Gak tahu dapat visa dari mana dia tuh. Jadi kalau saudara sekarang sudah bertobat, saudara sudah dekat sama Tuhan, adalah hal yang baik. Lakukan terus. Saudara sudah berharap sama Tuhan, saudara bersandar pada Tuhan. Jiwa saudara mencari Tuhan tiap saat. Lakukan terus. Jangan saudara berpikir ketika saudara sudah berlaku benar, langsung semuanya berubah sesuai dengan keinginan hati saudara yang kelihatannya baik itu. Kita nyerah sama Tuhan. Saya sudah berkali-kali bilang kepada saudara semua, 2 kuncinya. Beriman kepada Tuhan dan menyerah kepada Tuhan. Menyerah kepada rencana Tuhan. Beriman untuk menjalani rencana Tuhan itu. Kalau saudara menyerah kepada Tuhan, membiarkan Tuhan, Tuhan pasti tahu jauh lebih baik dibandingkan dengan kami. Ya Tuhan, sampai kapan ini Samaria mau dikepung? Ya terserah Tuhan deh, sampai kapan. Besok masih dikepung, terserah Tuhan. Lusa masih dikepung, terserah Tuhan. Pasti itu baik. Menyerah pada Tuhan. Kita kembali membaca pada 2 Raja-Raja 6. Ayat 31 sampai dengan 33. 2 Raja-Raja 6 ayat 31 sampai dengan 33. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulinya. Tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Dalam situasi seperti itu sudah saya katakan, akal sehat nggak jalan. Sehingga raja mempermasalahkan atau mempersalahkan siapa? Raja mempersalahkan dan menyalahkan dan marah kepada Elisa. Kepada hamba Tuhan, nabi Tuhan. Raja mempersalahkan dan marah kepada Elisa, hamba Tuhan dan nabi Tuhan. Itu yang terjadi di sini. Dikatakan pada ayat 31, lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat
di atas tubuhnya pada hari ini. Jadi hari ini juga raja mau memenggal Elisa, nabi Tuhan yang sangat luar biasa penuh dengan kuasa Tuhan. Dalam situasi seperti ini seringkali kita mempersalahkan gereja. Seringkali mempersalahkan hamba Tuhan. Iya, habis gereja begitu sih. Siapa coba yang membuat virus ini tersebar? Ya gara-gara orang-orang gereja tidak punya hikmat. Mereka kumpul-kumpul dan mereka ada 1, 2, 3 orang yang kena virus. Kena semua dan akhirnya menyebar kemana-mana. Mempersalahkan gereja. Mempersalahkan hamba Tuhan. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat buruk. Lebih buruk lagi ketika raja ini mulai mempersalahkan Tuhan. Dikatakan tadi pada ayat 33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Malapetaka ini datangnya dari Tuhan, lalu buat apa? Berharap lagi sama Tuhan yang jahat itu. Ini sungguh tidak punya hikmat Tuhan ketika mempersalahkan Tuhan. Harusnya ketika ada masalah seperti ini, ada tekanan, ada kesesakan seperti ini, kita itu mengevaluasi diri kita, bukan malah mempersalahkan orang lain. Bukan malah mempersalahkan gereja, bukan malah mempersalahkan hamba Tuhan, bukan malah mempersalahkan Tuhan. Mari kita baca Mazmur 88. Mazmur 88 ayat 14 sampai 19. Mazmur 88 ayat 14 sampai dengan 19. Mazmur 88 ayat 14 sampai dengan 19. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murkamu menimpa aku, kedahsyatanmu membungkamkan aku, mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Bukankah seperti ini yang kita rasakan? Seolah-olah kita berteriak minta tolong kepada Tuhan, tapi seolah-olah Tuhan tidak mau menolong. Ayat 15, mengapa ya Tuhan kau buang aku, kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Lalu kita berteriak juga, aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu, aku putus asa. Dikatakan juga di sana bahwa kehangatan murkamu menimpa aku, ayat 17, kedahsyatanmu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Ini adalah hal yang menjadi keluhan pribadi kita karena kita merasakan hal-hal yang tidak enak. Ketika Samaria dikepung, orang Samaria, Raja Samaria merasakan hal-hal yang sangat menekan mereka. Dan ini merupakan keluhan yang masuk akal, tapi jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk Samaria yang dikepung ini. Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk kondisi kehidupan saudara dan saya ketika kita mengalami kesesakan. Ayat 19 katakan, ayat 19, telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Seperti sekarang, kita jauh dari teman-teman kita, dari sahabat-sahabat kita. Yang biasanya kita mungkin santai bersama, ngobrol bersama, nggak bisa lagi sekarang. Seolah-olah kita jauh dari mereka, itu fakta. Tapi jangan biarkan kuasa kegelapan membuat kita tidak bisa berpikir jernih bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang punya rencana yang baik bagi kita semua.
sehingga kita masih bisa berharap kepadanya. Sebab itu saya ingin mengajak saudara untuk bersama-sama di dalam situasi yang seperti ini. Kita berlaku benar di hadapan Allah. Seperti tadi dikatakan pada ratapan 3 tadi ayat 21 dan seterusnya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, amin. Khotbah ini akan saya sambung nanti. Mari kita sekarang masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang maha kuasa, Allah yang menjadi satu-satunya pengharapan kami. Engkau adalah Tuhan yang baik bagi kami yang berharap kepadamu. Bagi jiwa kami yang mencari Engkau siang dan malam. Kami mau menantikan Engkau dengan diam. Karena kami tahu pertolongan-Mu pasti datang. Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan kami terus berada di dalam kesesakan ini. Engkau tidak akan membiarkan kami berada dalam kepungan ini. Sebagaimana Samaria dulu dikepung oleh Raja Aram. Engkau tidak biarkan itu berlangsung terus-menerus. Malah Engkau mendatangkan berkat yang luar biasa terjadi melalui peristiwa kepungan itu. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa akan kami alami ketika kami mau bersabar. Sambil beriman kepadamu, ketika kami mau menyerah kepada rencana Tuhan dalam hidup kami. Sambil kami tetap menjalankannya karena kuasa Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur. Berkati mereka yang mendengarkan dan menyaksikan video khotbah ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkatilah mereka. Dan biarlah Tuhan kasih kemurahan Tuhan turun atas kami semua. Dan sekarang mari Bapa, kami mau membuka hati kami untuk berkat yang datangnya dari Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah. Di dalam kasih kemurahan Allah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam penyertaan Allah melalui Roh-Nya yang kudus dalam hidup kita sehari-hari. Sampai pada suatu saat Tuhan Yesus datang menjemput kita semua dan membawa kita masuk ke dalam surga, tempat yang kekal, tempat kediaman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadilah semua ini, terpuji nama Allah selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.